Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kita sudah masuk pada pertemuan 14. Wow, tidak terasa ya. Alhamdulillah sih, sebentar lagi kita menyelesaikan perkuliahan ini. Mudah-mudahan semuanya lancar, oke? Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merancang program tahunan dan semester. Oke ya, tahun sebelumnya saya sebenarnya praktik membuat program tahunan dan semester langsung di kelas bersama kakak kelas kalian dulu ketika perencanaan pembelajaran. Tapi rasanya kali ini sih sepertinya saya tidak akan melakukan praktik langsung. Untuk program tahunan semester ini Anda cukup tahu sajalah ya, mudah-mudahan sih Anda paham. Tapi ya udahlah, cukup tahu saja seperti ini tata caranya begitu ya. Nah, nanti silahkan Anda praktik, insya Allah ya gitu. Kalau Anda sudah menjadi guru asli, Anda akan memahami dengan sendirinya lah tentang bagaimana cara merancang program tahunan dan semester. Oke, saya sekarang hanya ingin memberikan gambaran bagaimana cara merancang program tahunan dan semester. Dan tentunya ya, ini loh yang harus dilakukan oleh guru. Jadi guru itu tidak hanya merancang RPP gitu ya tapi ada banyak ADM lain yang harus dilakukan guru ya. Salah satunya ini program tahunan dan semester, atau sering kita mengatakannya promes ya, atau prota. Prota itu program tahunan, promes program semester. Oke, kita langsung saja. Apa sih prota? Nah, program tahunan ini atau prota merupakan rencana umum pelaksanaan pembelajaran yang direncanakan dalam 1 tahun. Jadi apa ya? Ini ringkasnya lah begitu. Ringkasnya perencanaan yang akan dilaksanakan nanti gitu ya selama 1 tahun. Nah, prota ini merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya ya, seperti promes, silabus, RPP. Ini mengacu pada prota begitu. Oke. Dan yang selanjutnya adalah sebenarnya prota itu formatnya itu bebas, gimana guru sih atau gimana sekolah sebenarnya. Makanya antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain memiliki format yang berbeda, tapi sebenarnya intinya sama sih ya. Misal begitu ya, ada tabelnya itu yang landscape, ada yang yang satu lagi tuh ya lah begitulah, ada yang ke bawah, ada yang ke pinggir begitu ya. Formatnya atau formatnya misalnya yaitu tentang tata cara penulisan lah, misalnya ada yang 1,5 lah, 1 spasi lah, atau ada yang misalnya kolomnya ini 4 atau yang lain kolomnya 5 atau yang ini kolomnya 3. Nah, sebenarnya itu tergantung pada apa sih namanya, pada sekolah sih begitu ya. Oke. Langkah-langkah membuat prota. Nah, sebenarnya ada 3 langkah utama dalam membuat prota. Yang pertama, guru harus menelaah jumlah KD. Oke ya, jumlah KD pada mapel dalam 1 tahun itu ada berapa? Itu didata dulu. Oke. Yang kedua, menghitung jumlah minggu belajar efektif. Nah, selama 1 tahun. Ini di mana carinya begitu ya? Kalau KD kan udah tau lah ya, karena kan KD memang sudah diberikan oleh pemerintah gitu ya. Nah, kalau jumlah belajar efektif dari mana? Sama, dari pemerintah juga. Nanti guru itu akan diberi itu loh, jumlah belajar efektif, kalender pendidikan. Nah, mungkin Anda pernah dengar ya. Nanti guru itu akan diberi kalender pendidikan. Bukan guru, semua sekolah di Indonesia akan diberi kalender pendidikan oleh pemerintah. Di situ ada
ada ada hari libur, jumlah efektif belajar sekian minggu dalam 1 tahun, itu ada ininya ya, ya tata caranya lah, atau sudah termaktub di dalam di dalam kalender pendidikan. Oke, itu yang kedua ya, melihat kalender pendidikan. Nah, yang ketiga adalah mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif. Oke, nah di sini setelah melihat kalender pendidikan mana minggu belajar yang efektif, nah guru mendistribusikan waktu-waktu yang belajar efektif ini pada setiap minggunya selama 1 tahun. Oke, seperti apa sih bentuk prota? Oke, kita lihat ya. Nah, ini contoh prota mapel. Oke, ini mapel ya. Mapel ini biasanya sih matematik sih. Setahu saya matematik mapel ya. Nah, makanya ini ada contoh mata pelajaran matematik parsial ini, bukan tematik. Oke, ini salah satu contohnya. Ada nomor di sini nomor KD ya. Nah, kemudian isi KD-nya, dan yang terakhir adalah alokasi waktunya. Jadi ini nih, KD menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Ini alokasi waktunya ada berapa JP. Nah, di sini nih disusunnya di program tahunan. Oke ya, jadi ini sangat berhubungan nanti dengan pembuatan RPP loh. Nah, pembuatan RPP ini berapa JP sih, begitu ya? Untuk satu pelajaran atau untuk satu tema, ya sebenarnya bukan satu tema sih. Kan di dalam tema itu ada subtema. Nah, di dalam subtema itu ada beberapa pembelajaran ya, gitu ya. Ada jumlah pembelajarannya. Ada misalnya ada satu subtema ada 4 pembelajaran, atau ada 5 pembelajaran gitu ya, ada 3 pembelajaran misal. Nah, dalam satu pembelajaran itu berapa JP sih? Nah, di sini sebenarnya lihatnya itu di prota dan atau promes sih. Nanti promes lebih spesifik dari prota. Jadi yang menentukan ini berapa JP, ini berapa JP itu di prota. Oke ya. Oke, next ya. Nah, ya itu saja sih. Ini adalah contohnya ya, prota. Dan tadi pada prinsipnya formatnya gimana sekolah masing-masing. Oke, next. Ini adalah program semester. Prosem ini ya spesifikasi dari prota. Rencana penetapan alokasi waktu pembelajaran selama 1 semester. Judulnya aja kan program semester ya, berarti 1 semester. Oke, gimana cara menyusun promes? Nah, ini lebih spesifik. Sebenarnya pada intinya sama sih seperti prota ya, tapi lebih spesifik aja. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan, sama ya. Kemudian yang kedua, menandai hari libur, awal tahun, minggu belajar efektif, waktu belajar efektif, itu ditandai dulu. Nah, sama ya, prota juga begitu kan. Kemudian yang ketiga, menghitung jumlah hari belajar dan jam belajar. Nah, paling ini sudah sangat spesifik. Jadi dihitung. Kalau yang tadi mah prota menghitung jumlah minggu efektif. Nah, kalau di promes itu sudah spesifik. Berapa hari gitu loh yang efektifnya. Berapa jam juga yang efektifnya dalam 1 bulan misalnya. Oke, itu ya promes. Dan yang keempat adalah mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review. Oke, sama sih seperti di prota, didistribusikan. Oh ya, cuman memang di prota itu lebih simple lah. Nah, dan kalau promes itu lebih spesifik, itu aja sih. Oke lah ya, intinya adalah seperti itu sih gambaran tentang merancang program semester. Nah, ini ada contoh. Nah, ini promes atau prosem ya. Kok promes sih? Maaf sih, bukan promes. Saya mikirnya promes itu kayak janji gitu dalam bahasa Inggris. Prosem. Oke ya. Ini adalah
ini adalah contoh dari prosem. Oke, ini adalah contoh dari proses matematik ya, sama ya, nyambung dengan yang tadi. Ya, lebih spesifik kan? Oke ya, saya jelasin dulu sedikit. Ini nomor di sini adalah nomor KD. Di sini di kolom KD ditulis KD-nya apa. Oke. Nah, alokasi waktunya ada berapa KD tersebut? Tulis di sini. Oke. Nah, ya 1 JP SD itu 35 menit ya. Oke, next. Nah, ini ada bulan di sini. Ini apa ya? Satu semester kan ada 6 bulan kan. Sisanya libur kan. Nah, jadi yang libur itu enggak dihitung ya. Nih, Juli untuk KD 3.1 itu ada 3 kali. 3 minggu maksudnya. Nih ya. Minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Oke ya, bulan itu ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu ya. Terus di bulan Agustus, misalnya KD 3.2 ini 4 minggu. Nah, itu ya, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Begitu aja seterusnya. Ini ada KD 3.3. Ini di bulan September, minggu keberapa. Oke ya. Nah, ini yang pink ini adalah ulangan. Nah, ulangan di minggu keberapa? Silahkan di checklist gitu. Nah, merancang semua ini, setahu saya, ini memang dirapatkan dengan berbagai guru. Jadi, supaya semua guru itu ya seragam begitu ya. Promes terus deh. Prosem, Prota, itu dirancang oleh sekolah begitu ya, dan tentunya dengan melibatkan guru. Dan ini biasanya sih dalam rapat setiap rapat tahunan itu selalu. Dan setahu saya ketika anak libur nih di semester genap kan dulu liburnya panjang tuh, sebulan apa 2 bulan tuh. Nah, si guru ini atau guru-guru ini biasanya merapatkan program semester dan program tahunan bersama pihak kepala sekolah. Oke ya, itu contoh prosem. Oke, silahkan Anda download contoh program tahunan dan program semester Kurtilas ya, khususnya yang ada di Edmodo. Itu saja yang bisa saya sampaikan di Prota dan Prosem. Untuk Prota Prosem ini gak ada tugas ya, kita free dulu ya. Yaitu yang tadi saya katakan. Ya, Anda cukup tahu sajalah. Nanti insya Allah lah, saya yakin 100% Anda akan bisa dengan sendirinya ketika Anda nanti masuk ke dunia guru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan download contoh program tahunan dan program semester Kurtilas yang ada di